dengan wirid saman memberantas dukun dan preman yang meresahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel ini, yaitu Karomah Wali, yang akan menceritakan mengenai karomah-karomah dari wali Allah penyebar agama Islam di Nusantara. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini ya, biar nanti kita berlimpah rezeki. Amin. Mari kita simak bersama. Kiai Haji Tubagus Muhammad Palak, atau lebih dikenal dengan Aba Palak, adalah seorang ulama karismatik yang lahir di Banten pada tahun 1842 Masehi di Pondok Pesantren Sabi, Desa Purbasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Nama aslinya adalah Tubagus Muhammad bin Kiai Haji Tubagus Abbas. Gelar Palak itu sendiri diberikan oleh gurunya Syekh Said Apandi Turki usai dia mempelajari ilmu kasab dan ilmu palak di Mekah. Sejak kecil Tubagus Muhammad Palak diasuh ayandanya Kiai Haji Tubagus Abbas dan ibundanya Ratu Quraisyin. Ayahnya sendiri adalah keturunan keluarga Kesultanan Banten, silsilah dari Syekh Syarif Hidayatullah, sedangkan ibundanya Ratu Quraisyin merupakan keturunan dari Kesultanan Banten. Ayandanya Kiai Haji Tubagus Abbas merupakan seorang ulama besar di Banten. Dia merupakan pendiri dan pemimpin Pondok Pesantren Sabi. Dari ayahnya lah pertama kali Tubagus Muhammad mendapat pendidikan dalam bidang baca tulis Al-Quran, sufi, dan terutama pemantapan akidah Islam. Saking cintanya pada ilmu agama, Tubagus Muhammad sampai pernah mengembara di usia yang sangat muda, yaitu 15 tahun. Tubagus Muhammad berguru pada ulama besar di Banten dan Cirebon untuk menuntut dan memperdalam ilmunya. Pada usia 17 tahun, tepatnya pada tahun 1857, untuk pertama kalinya Tubagus Muhammad berangkat ke Tanah Suci untuk menimba ilmu selama kurang lebih 21 tahun. Beberapa bidang keilmuan yang beliau pelajari dan perdalam hingga ke Timur Tengah antara lain ilmu tafsir Al-Quran dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Mansur Al-Madani, ilmu hadis dari Said Amin Qutbi, ilmu tasawuf dari Said Abdullah Jawabi, ilmu palak dari Apandi Turki, ilmu fikih dari Said Ahmad Habsi, Said Barun, Syekh Abdul Jahid dan Syekh Nawawi Al-Palimbani, ilmu hikmat dari Syekh Umar Bajnet Mekah, Syekh Abdul Karim dan Syekh Ahmad Jaha Banten, dan beberapa ulama besar lainnya antara lain Syekh Ali Jabrah, Syekh Abdul Fattah Al-Yamani, Syekh Abdul Raub Al-Yamani, Syed Yahya Al-Yamani, Syekh Zaini Dahlan Mekah, dan ulama-ulama besar dari Banten, diantaranya Syekh Salman, Syekh Soleh Sonding, Syekh Sofyan, dan Syekh Sohib Kadum Pinang. Pada tahun 1878, Tubagus Muhammad kembali ke tanah air. Dia sempat tinggal di tempat kelahirannya, Pandeglang, Banten, dan mendapat kepercayaan memimpin Pondok Pesantren Sabi yang ditinggalkan ayahnya. Tetapi seperti perjalanan seorang mubalik, pada umumnya aktivitas dakwah dan tablignya untuk menyebarkan dan menyiarkan agama Islam akan terhenti sampai di sana. Sebagai wujud untuk mengembangkan dan mengamalkan ilmunya, sejak tahun itu beliau mulai melancarkan aktivitas tabligh dan dakwah secara estafet, mulai dari daerah Pandeglang, Banten, hingga sampai ke Pagentongan, Bogor. Salah satu karomahnya adalah saat ingin mendirikan pesantren Al-Palak di daerah Pagentongan, Desa Gunung Batu, Kecamatan Ciamas, sekitar 9 km dari pusat kota Bogor, Jawa Barat. Pendirian pesantren Al-Palak di Pagentongan, Bogor
oleh Kiai Haji Tubagus Muhammad Palak merupakan perwujudan akhlak yang ditujukan oleh beliau sebagai seorang ulama yang telah mengalami perjalanan intelektual dan spiritual yang panjang di Timur Tengah untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada masyarakat serta memberikan penerangan-penerangan bagi umat dalam hal keislaman. Begitu banyak kalangan yang datang kepada beliau untuk menjadikan dirinya sebagai guru yang dipandang memiliki kedalaman dan keluasan ilmu pengetahuan agama Islam. Dia mendapat tantangan dari para dukun yang bermukim di daerah tersebut. Namun Kiai Tubagus Muhammad Palak dengan ilmu hikmah dan karomahnya mampu mengalahkan para dukun tersebut dan membuat masyarakat di Pagentongan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa dan Penolong, sehingga mereka tidak lagi percaya kepada dukun. Setelah para dukun dikalahkan, sasaran berikutnya adalah para jawara kampung yang seringkali mengganggu kehidupan penduduk, terutama pada malam hari dan di tempat-tempat terpencil. Sehingga Kiai Tubagus Muhammad Palak yang paham dan menguasai ilmu tenaga dalam atau kanuragan mengajarkan wirid saman kepada beberapa santrinya. Wirid saman merupakan doa-doa yang berasal dari ajaran Syekh Saman disertai jurus dan gerakan-gerakan berkeliling dan maju dilakukan oleh laki-laki. Dengan wirid ini, para santri mempercayai seperti mendapat tambahan kekuatan jasmani dan keberanian untuk menghadapi lawan dan pergulatan. Bekal ilmu kanuragan berbasis spiritualitas ini yang kemudian membuat para santri mampu mematahkan gangguan dari para jawara tersebut. Masyarakat tertolong dengan adanya bantuan dari Kiai yang merupakan seorang mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah ini. Dengan demikian, tumbuhlah pengakuan masyarakat terhadap kelebihan Kiai Muhammad Palak. Bahkan dalam pandangan awam, Kiai Muhammad Palak tidak hanya dikenal sebagai ulama terkemuka dan sakti yang memiliki banyak ilmu hikmah. Di Pagentonganlah Tubagus Muhammad juga mendapatkan seorang istri yang bernama Siti Fatimah. Dari Siti Fatimah, dia kemudian dikaruniai seorang putra yang bernama Tubagus Muhammad Thohir atau yang lebih dikenal dengan nama Bapak Aceng. Dari Tubagus Muhammad Thohir lahirlah beberapa orang cucu dan buyut yang sekarang beberapa di antaranya mengabdi di pesantren Al-Palak dan sekitarnya. Abah Palak bermukim di Pagentongan hingga akhir hayatnya. Abah Palak merupakan seorang ulama yang karismatik, di mana sejumlah ulama besar termasuk para habib di Nusantara memberikan pengakuan bahwa dia merupakan seorang waliullah. Hal itu pernah disampaikan oleh Habib Umar bin Muhammad bin Hud al-Atas, Cipayung, Habib Soleh Tanggul, Jawa Timur, dan Habib Ali al-Habsi, Kuitang, Jakarta. Salah satu karomah Abah Palak lainnya adalah ketika 3 hari menjelang wafatnya sempat dikunjungi oleh para gurunya yang telah tiada, seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Said Abdul Turki, Syekh Abdul Karim, bahkan juga Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada juga yang mengatakan bahwa dia bisa mengetahui apa maksud dan tujuan orang yang akan datang padanya. Selain itu, diterangkan pula bahwa Abah Palak sering melakukan perjalanan singkat antara Pagentongan ke Banten yang dalam hitungan menit. Selain ahli Palak, Abah juga seorang ahli zikir dan tarekat. Setiap harinya, Tubagus Muhammad tidak pernah lepas dari tasbih. Bahkan Abah Palak selalu mengingatkan supaya mulut kita jangan sampai kering, tetapi harus basah dengan berzikir, membaca istighfar, dan sholawat Nabi. Abah Palak termasuk ulama besar yang selalu menjaga kebersihan dan kesehatan tubuhnya. Karena itu sudah menjadi kebiasaan setiap pagi memakan 2 telur ayam kampung, kemudian jalan-jalan
sambil melihat-lihat pondok pesantren, madrasah, majelis taklim, dan masjid. Semasa hidupnya, Aba Palak dikenal sebagai seorang yang dermawan. Banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta tolong dan beliau selalu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang meminta pertolongan. Aba Palak wafat pada tanggal 19 Juli 1972 Masehi atau Jumadil Akhir 1392 Hijriah di usianya yang ke-130 tahun. Dia dimakamkan di areal kompleks Pondok Pesantren Al-Falak yang tidak jauh dari Masjid Al-Falak. Hampir seluruh ulama dan habib termasuk masyarakat di tanah air banyak yang ikut mensolatkan dan mengantarkan ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Terima kasih sudah menonton channel ini sampai habis. Kami tunggu komentar membangunnya sehingga channel ini dapat berkembang lebih baik lagi ke depannya. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari cerita tersebut di atas dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.